Dinas Pendidikan Kota Surabaya masih mengkaji rencana sekolah tatap muka untuk tingkat SMP. Meski sekolah mengaku siap menerapkan protokol kesehatan, orang tua yang keberatan dengan kebijakan sekolah tatap muka, siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Rencana proses belajar mengajar tatap muka bagi sekolah menengah pertama di Surabaya masih dalam tahap kajian oleh Dinas Pendidikan Kota. Sejumlah ahli dilibatkan untuk memberikan rekomendasi seperti ahli epidemiologi, psikologi, dokter anak, dan komunitas perlindungan anak. Hasil kajian bisa saja diusulkan kepada Menteri Pendidikan terkait surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Mengingat satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka dan tetap melanjutkan belajar dari rumah. Dinas Pendidikan Surabaya kemungkinan akan memberikan keputusan jadi tidaknya sekolah tatap muka pada akhir Agustus. Perilaku kita yang sangat menentukan apakah kita mampu mengendalikan virus COVID atau tidak. Nah, seperti itu. Maka kemudian dengan keberanian seperti ini, sekarang ini kita lakukan kajian secara mendalam dengan melibatkan para pakar. Nanti kesimpulannya bagaimana? Tidak serta-merta kami kemudian langsung membuka. Salah satu sekolah menengah pertama, SMP, mengaku siap dengan segala protokol kesehatan. Sekolah ini telah membuat standar operasional prosedur seperti persiapan berangkat dari rumah menuju sekolah, lingkungan sekolah dan ruang kelas, pelaksanaan pembelajaran dalam kelas, pengawasan saat istirahat, meninggalkan saat pulang sekolah, dan pulang dari sekolah menuju rumah. Segalanya akan dibatasi, seperti jumlah siswa dan guru yang masuk, serta jam pelajaran. Sebelumnya di kelas ini ada 40 orang siswa dan meja kursi ditata berdekatan. Namun ada yang berbeda kali ini untuk mempersiapkan sekolah tatap muka. Bisa dilihat meja dan kursi berjarak dan jumlah siswa yang ada di kelas ini menjadi 20. Begitu juga dengan protokol kesehatan, ini sudah ditempel di ruang kelas untuk memberikan edukasi kepada siswa, juga kepada guru. Dan ruangan kelas ini juga sudah tidak menggunakan alat pendingin ruangan. Ventilasi di sini cukup banyak dan ada kipas angin. Ini tentunya untuk membuat sirkulasi udara lebih baik. Pihak sekolah juga akan melibatkan wali murid untuk perizinan. Jika ada yang keberatan, siswa akan tetap mendapatkan materi pembelajaran dari rumah. Hal ini tidak akan berpengaruh terhadap penilaian siswa. Kalau ada orang tua yang keberatan, cukup buat surat saja, tidak ada materai, hanya cukup surat, cukup itu, dan anak tersebut kita beri materi pembelajaran daring dengan baik. Rencana sekolah tatap muka mendapatkan persetujuan dari salah satu wali murid kelas 7 SMP asalkan sekolah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Semakin lama anak belajar di rumah, keinginan belajar semakin kendor. Penyerapan materi pelajaran secara tatap muka dinilai lebih efektif. Itu tergantung dari orang tua ya, bekal dari orang tua, membekali secara protokoler, secara benar, dan pihak sekolah tentunya memfasilitasi seperti cuci tangan, ya seperti itu, dan menjaga masker. Nah, sebelumnya pemerintah kota telah melaksanakan simulasi kegiatan belajar mengajar tatap muka langsung di beberapa sekolah menengah pertama. Kanzata Marindora, Gancar Wicaksono, Surabaya.